alam dan menambah keimanan dan ketakwaan kita. Untuk tidak memperpanjang waktu, kepada Ustadz kami persilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jemaah masyiral muslimin, jemaah salat subuh Masjid Al-Ikhlas yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Bapak-bapak sekalian, para asatid, para masyayikh, dan juga anak-anak sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita kepada Allah, kita kembali bertemu bermuajah pada hari ini tanggal berapa nih? 20 Agustus ya, 3 hari setelah kemerdekaan kita yang ke-78. Kita doakan mudah-mudahan negara kita di usianya yang ke-78 ini menjadi negeri yang semakin Allah berkahi ya. Menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Di mana orang-orangnya sejahtera, orang-orangnya makin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita berkumpul tidak hanya di dunianya ini saja tapi juga kelak di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita akan melanjutkan kajian kita masih dalam kitab Sirah Nabawiyah Syekh Syafi'ur Rahman Al-Mubarakfuri dengan tema kekuasaan dan emirat di kalangan bangsa Arab. Kita akan melihat silsilahnya orang-orang Arab, termasuk nanti kita lihat bagaimana Al-Quran juga bercerita tentang silsilahnya orang-orang Arab ini ya. Sehingga kita mendapat kesimpulan mengapa pada akhirnya orang-orang Arab ini menjadi orang-orang yang terpilih. Atau menjawab pertanyaan mengapa kok banyak nabi di kawasan Arab. Ini karena saya pernah dapat pertanyaan, Mbak. Ya, di sebuah masjid di kota wisata ada jemaah nanya, "Ustaz, nabi itu kan banyak ya. Ada 124 ribuan, Rasul ada 313, walaupun yang wajib diketahui hanya 25. Dari jumlah yang banyak itu Indonesia dapat berapa, Ustaz?" Saya ditanya gitu. Saya bilang, sependek yang saya tahu tidak ada nabi di Indonesia. Walaupun sempat ada yang menyatakan ya, ada Nabi Sulaiman yang membangun Borobudur. Dan Sabah itu bukan di Yaman, kata dia. Sabah itu ya Wonosobo katanya. Nanti ada bantahannya di sini, kita akan lihat. Betulkah Sabah itu Wonosobo? Kalau memang Wonosobo, di mana Bendungan Iram? Ya. Nanti itu jadi perdebatan. Tapi ala kulli hal ada hikmah tersendiri, Pak. Kenapa misalkan kalau data ini valid dan sejauh yang saya ketahui memang tidak ada nabi di Indonesia, karena memang di antara para ahli sejarah tentang Indonesia itu, karakter orang Indonesia itu memang sudah Islami bahkan sebelum Islam datang. Jadi memang karakter kita itu sudah baik. Ya, sudah baik terhadap orang lain. Mohon maaf Pak, Bapak tahu di Jepang hari ini ada training senyum, Mbak. Ada pelatihan apa? Oh, senyum. Untuk senyum saja mereka butuh training, Mbak. Di kita pakai training nggak? Ada pelatihan nggak senyum? Nggak ada. Orang kita tuh senang senyum. Kadang-kadang senyum sendiri gitu. Bicara husnuzon, orang Indonesia tuh paling husnuzon, Mbak. Apapun pasti selalu untung, gitu. Betul, Mbak? Ya, ada kejadian kecelakaan, untung selamat gitu. Ada, selalu sisi positif itu dilihat gitu.
Jadi karakter orang Indonesia ini memang sudah lembut pada dasarnya. Maka kenapa para nabi ini turun di kawasan Arab? Karena bisa jadi memang dulu Arab ini secara karakter itu jauh dari nilai-nilai tauhid, dari nilai-nilai akidah, dari akhlak yang baik, sehingga para nabi diturunkan di sana. Ya, jadi ini jangan malah kok jadi pesimis, berarti kita nggak keren dong, nggak ada nabi di kita. Justru karena mungkin orang-orang Indonesia sudah lembut, Allah tidak mengirimkan nabi di sini. Ya, Allah tidak mengirimkan nabi di Indonesia. Jadi ada pelajarannya. Nah, hari ini kita akan membahas tentang orang-orang Arab. Saya pikir ini kita bisa skip sekilas bahasa Arab. Nah, Jazirah Arab yang disebut dengan Arab ini Pak. Jadi meliputi wilayah Jazirah Arab, Najd ya, bagian dari Hijaz dulunya. Najd, Hijaz itu, kalau Hijaz itu Mekah, Madinah. Kalau Najd itu agak ke atasnya. Sekarang tuh wilayah Riyadh dan lain sebagainya itu. Kemudian berseberangan dengan Laut Merah. Di sampingnya ada Gurun Sinai. Nyebrang dikit sudah masuk Mesir. Mesir itu setengahnya Afrika. Kemudian Sudan. Sudan ini ada Arabnya, tapi juga ada Afrikanya, Pak. Jadi di Sudan ini ada orang-orang yang berbahasa Arab, ada orang-orang yang berbahasa apa lagi? Prancis. Ada juga berbahasa Inggris. Ya, dan beberapa lafaz orang-orang Sudan ini agak beda dengan orang-orang Arab gitu dalam penyampaian. Tapi Sudan termasuk salah satu negeri dengan kualitas bahasa Arab terbaik di Afrika. Makanya banyak dosen-dosen bahasa Arab di Libya misalnya, itu warga negara Sudan, Pak. Asal dari Sudan. Salah satu yang saya paling kenal itu Dr. Abdullah Sabak. Karena beliau ngajar juga di tempat kami. Beliau pakar bahasa Arab, lughah. Karena bahasa fushanya cukup baik untuk kategori orang Afrika. Jadi di Afrika yang terbaik bahasa Arabnya memang orang-orang Sudan untuk bahasa Arab. Karena bahasa Arab itu ada tingkatan-tingkatan ya. Yang paling tinggi bahasa fusha untuk di Afrika ya di Sudan. Nah, Arab sendiri dibagi-bagi. Oleh Al-Mubarakfuri dikatakan yang pertama adalah Arab Ba'idah. Nanti kita akan bahas adalah bangsa Arab yang sudah binasa. Misalnya Samud, Madian, kaum Ad. Nanti kita bisa bahas ini. Yang kedua, yang termasuk dalam Arab Al-Baqiyah. Baqiyah itu apa, Pak? Maknanya dari sisi bahasa itu apa? Hah? Yang tersisa. Ya. Al-Baqiyatus Salihah misalnya. Satu yang tersisa dari yang terakhir. Makanya para ulama bilang kalau makan itu nggak boleh nggak habis. Karena bisa jadi yang tersisa yang terakhir itu adalah yang membawa berkah. Siapa ada di sini yang kalau makan nggak habis? Ada nggak? Oh, jangan tunjuk-tunjukkan. Ada ya? Nggak boleh. Kalau makan harus habis. Mendingan ngambil sedikit. Nanti kalau kurang nambah lagi. Daripada ngambil banyak. Pernah nggak lihat orang ngambil banyak makanan terus nggak habis? Pernah? Mubazir nggak? Temannya siapa? Setan mau. Ya ini kebiasaan buruk, Pak. Di Indonesia ini apalagi kalau kondangan itu saya sedih gitu lihat tuh kadang-kadang tuh ya. Ngambil banyak gitu, tiba-tiba nggak habis gitu. Kasihan. Yang lain kan nggak bisa makan, tapi dia ngambil banyak. Mubazir. Maka para ulama melarang itu. Karena apa? Justru yang terakhir-akhir itu bisa jadi yang mengandung berkahnya. Nah, Al-Baqiyah ini yang tersisa, yang masih ada sampai sekarang yang bisa ditelusuri. Jadi tidak terputus dari sisi nasabnya. Di antaranya adalah Arab Aribah, yang nanti akan kita bahas, yang sering dikenal juga dengan nama Arab Asli, yang nanti puncaknya pada Sam bin Nuh, tinggal di Yaman dan wilayah sekitar Hadramaut. Ya, Hadramaut.
Walaupun hari ini nih lagi rame masalah nasab di Indonesia. Karena ada seorang kiai dari Banten yang menyatakan nasabnya Ba'alwi itu tidak tersambung sampai ke Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena menurut beliau nasabnya Ba'alwi yang ditarik itu pada Ubaidullah bin Isa. Ubaidullah bin Isa itu tidak tercatat dalam kitab-kitab nasab. Sehingga beliau menyatakan tidak ada. Nah, yang membantah juga banyak. Karena di Indonesia ini ada Robitoh Alawi ya, yang mencatat nasab keturunan Nabi di Indonesia, menyatakan tidak tercatat bukan berarti tidak ada. Nah, kita yang nggak ngerti nggak usah ikut-ikutan lah gitu. Sibukkan saja kita dengan memperbanyak amal ibadah. Biarkan para ahli nasab dan ahli sejarah yang berdebat. Pun demikian, kalaulah memang ada keturunan Nabi yang kita kenal dengan para habaib, ya kita mencintai mereka, kita menghormati mereka sewajarnya. Karena walaupun keturunan Nabi tidak ada yang maksum. Yang maksum hanya siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Buktinya apa? Nabi bilang, seandainya Fatimah bintu Muhammad, Fatimah putriku ini mencuri, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, aku akan potong tangannya. Walaupun pada akhirnya memang kita lihat sejarah membuktikan Fatimah wafat dalam husnul khatimah. Ya, jadi sewajarnya. Dan yang tidak atau bukan keturunan Habib ya nggak apa-apa juga. Ya, jadi jangan merasa aduh saya bukan keturunan Habib, nggak ada masalah. Karena yang membedakan di hadapan Allah hanya ketakwaan. Jadi jangan sampai juga kita kepikiran mau mengaku-ngaku sebagai Habib gitu. Saya Habib nih walaupun Habib pesek misalnya. Walaupun saya bilang kita semua Habib, Pak. Keturunan Nabi. Nabi apa, Pak? Nabi Adam alaihissalam. Ya. Jadi tidak menjadi masalah ini masih ramai nih. Sampai sekarang masih berdebat. Dan mereka yang menyatakan ada karena berangkat juga bahwa Imam Mahdi juga nanti dari keturunan Nabi, walaupun memang nasabnya tidak dari putranya Nabi. Karena Nabi kalau putranya sempat menikah nggak? Ada putranya Nabi sempat menikah? Nggak ada. Semua putranya Nabi meninggal di waktu kecil. Ya, adapun yang nanti beranak pinak memang putri-putrinya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kita lanjutkan. Kemudian ada Arab Musta'ribah. Nanti Arab Musta'ribah ini yang paling tinggi yang dapat dilacak itu adalah pada Adnan. Makanya Al-Mubarakfuri, kemudian Abdul Karim Az-Zaid termasuk menyatakan bahwa dari Adnan ke atas ini banyak khilaf di kalangan para ahli nasab. Tapi dari Nabi sampai ke Adnan itu nggak ada masalah. Cuman dari Adnan sampai ke Nabi Ibrahim terus ke atasnya lagi ini yang kemudian khilaf. Mana rujukan-rujukannya? Walaupun nanti kita akan menunjukkan catatan dari Ibnu Hisham terhadap nasabnya ini. Nah, bermukimnya di Najd, bermukim di Hijaz, mohon maaf khususnya di Tihama dan wilayah Najd atas, nasabnya kepada Adnan, keturunan dari Nabi Ismail bin Ibrahim alaihis salam. Pertanyaan saya, Nabi Muhammad keturunan yang mana? Aribah, Musta'ribah atau Ba'idah? Hah? Nabi Muhammad yang mana? Nabi Muhammad yang Musta'ribah. Ya, yang Musta'ribah. Yang Musta'ribah. Nanti kita akan bahas. Al-Quran bercerita tentang orang-orang Arab Ba'idah ini. Jadi mereka yang sudah punah itu diceritakan dalam Al-Quran. Misal, orang-orang kaum Ad. Kaum Ad ini umatnya Nabi Hud alaihis salam. Adik-adik, kaum Ad ini ya, kata para ulama badannya besar. Badannya besar. Tingginya itu bisa sampai beberapa meter. Kita ini paling tinggi berapa sih, Pak? 2 meter ya, itu pun jarang ya. Apalagi orang Indonesia. Orang Indonesia itu berapa rata-rata tinggi, Pak? Paling antara 150 sampai 170 dan 80 lah.
2 meter ke atas itu kayaknya jarang. Mungkin ada, tapi jarang. Beda dengan orang Eropa, orang Arab yang memang tingginya ya rata-rata 170 ke atas. Nah Jepang, ini saya ingin cerita ya, ada eksperimen ternyata. Jadi stunting kan salah satu PR-nya Indonesia ini stunting. Stunting itu apa? Pertumbuhan yang gak maksimal. Ya. Nah Jepang itu dulu termasuk yang seperti itu. Karena Jepang itu disebut orang-orang KT. Makanya waktu orang Jepang datang ke sini kan orang Indonesia tuh awalnya menerima karena ada ramalan Jayabaya, ada pembebas namanya orang KT berkulit kuning. Mereka kemudian mengira itu adalah orang-orang Jepang. Jadi orang Jepang itu dulu orang-orang pendek. Tapi hari ini Jepang termasuk negara yang tingginya itu cukup tinggi di kalangan bangsa-bangsa Asia. Pertanyaan saya, Bapak tahu apa yang dilakukan oleh pemerintah Jepang untuk akhirnya melepaskan diri dari stunting? Akhirnya kemudian anak-anaknya tingginya relatif baik. Yang diintervensi oleh pemerintah Jepang adalah satu, melarang jajanan-jajanan liar. Jadi nggak boleh lagi ada jajanan di sekolah dan di setiap sekolah itu disiapkan makan siang oleh pemerintah. Jadi yang diintervensi adalah kandungan gizinya. Jadi ahli-ahli gizi disiapkan untuk kemudian mengintervensi makan siang anak-anak di sekolah. Akhirnya sekian tahun kemudian hari ini Jepang berhasil membuktikan bahwa ternyata tinggi badan itu bisa direkayasa. Tinggi badan itu bisa dibentuk. Faktornya salah satunya adalah makanan dan juga tentu latihan fisik. Sampai beberapa sekolah di Jepang itu meriset anak-anak SD itu normalnya dalam 1 hari dia akan berjalan sekian banyak. Sampai dibuat sekolah itu tempat bermain yang memang cukup ini. Ada beberapa sekolah yang bentuknya bulat gitu Pak. Sehingga anak-anak itu lari. Jadi dihitung berapa larinya anak-anak. Nah kita PR hari ini. Karena Indonesia termasuk negara yang paling malas jalan kaki. Jadi adik-adik harus rajin jalan kaki ya. Jangan main main handphone mulu, jalan. Jalan, makan yang bagus, buah ya, sayur. Suka sayur nggak? Bagus, selalu suka sayur. Nah kaum Ad ini besar, tinggi besar. Mereka membangun di sebuah kota yang disebut Zatul Imad. Irama Zatil Imad. Surat apa tuh? Surat Al-Fajr. Ntar kita bahas. Di wilayah Aram. Dan mereka bangunannya dari batu. Mohon maaf. Kita bangunan kita dari batu apa dari mana? Bilangnya sih batu ya, batu bata. Tapi Pak, kandungan batu dalam batu bata kira-kira berapa persen Pak? Kalau ada batu bata nih, kan disebutnya batu bata. Kandungan batu di dalam bata itu berapa persen? Dominannya tanah. Jadi sebenarnya bukan batu bata, itu bata saja. Tapi karena keras diidentikan dengan batu. Jadi istilah itu kemudian batu bata. Padahal tuh apa? Tanah. Mereka nih batu yang sejatinya memang batu dibangun gitu Pak. Makanya bangunannya itu kuat karena memang betul-betul dari batu. Kalau bangunan kita campuran batunya paling berapa persen? Banyaknya batu tuh di bawah ya buat pondasi. Tapi tembok-temboknya jarang. Nah adik-adik yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini suku Ad, kaum Ad, walaupun bangunannya dari batu, kalau Allah sudah takdirkan mereka binasa, binasa mereka. Walaupun dari batu, apalagi kita, cuman dari apa? Bata, cuman dari tanah. Kaum Samud, umatnya Nabi Soleh. Kaum Madian, umatnya Nabi Syuaib. Surat Hud misalnya. Wa ila Madian akhahum Syuaiban. Dan kepada penduduk Madian ya, kami utus saudara mereka yakni Syuaib. Maka Nabi Syuaib sudah memerintahkan pada mereka untuk beriman kepada Allah, tapi mereka ingkar, Allah azab. Maka hilanglah kaum Madian. Nah, ini pelajaran buat kita kan, Allah lampirkan, Allah kisahkan kisah-kisah ini pada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam untuk kemudian sampai
warning kepada orang-orang kafir Quraisy. Ini lihat orang-orang yang memusuhi Islam. Kalian tuh nggak ada apa-apanya lawong suku Ad, kaum Madian aja hilang binasa. Apalagi cuman kalian orang Quraisy. Apalagi kita hari ini yang rumahnya bukan dari batu. Ya, bukan dari batu. Kita tahu di Indonesia ada yang waktu itu kejadian gempa likuifasi kalau nggak salah namanya. Yang ternyata memungkinkan bumi itu hilang. Jadi ada satu kampung yang hilang karena likuifasi. Likuifasi itu jadi berbalik. Tanahnya itu ke atas, kemudian bangunan di atasnya terpendam. Jadi seakan-akan satu kampung itu hilang. Kalau Allah sudah mengazab satu kaum, surat apa nih? Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad irama dhatil imad allati lam yukhlaq misluha fil bilad wa samud alladhina jabus sakhra bil wad wa fir'auna zil autad. Surat Al-Balad, yakin? Surat Al-Fajr, ya. Apakah kamu tidak memperhatikan bagaimana Tuhanmu berbuat terhadap kaum Ad? Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi'ad irama dhatil imad. Penduduk Iram yang mempunyai bangunan-bangunan yang tinggi, yang pilarnya dari batu. Dan mereka membangun itu tanpa perlu sumbangan, Pak. Kalau kita bikin menara aja butuh budget besar. Mereka membuat bangunan yang luar biasa dari batu dipahat. Kita bisa bayangkan ini sekian abad sebelum Masehi. Bagaimana mereka memahat batu? Teknologinya berarti sudah canggih, Pak. Coba, ada yang Bapak yang orang arsitek gak? Coba Bapak bayangkan. Bagaimana dan teknologi seperti apa yang digunakan? Mesin apa yang dipakai? Pakai krennya kayak gimana tuh krennya? Sekarang kita untuk sekedar membangun tinggi butuh kren. Ya modalnya sangat besar. Infrastrukturnya sebelum bangun aja udah sangat sulit. Maka bayangkan mereka yang punya teknologi yang luar biasa, hilang, binasa. Allati lam yukhlaq misluha fil bilad, yang bahkan sebelum itu tidak pernah ada bangunan yang sama di negeri-negeri lain. Artinya ini Allah mau menggambarkan negeri ini tuh negeri yang sangat keren. Bangunannya sangat keren. Karena sekarang bangunan tertinggi di mana? Di Dubai, ya. Burj Khalifa. Pernah ke Dubai? Ntar main di sana ya, insya Allah ya. Nanti di sana itu ada ATM-nya logam mulia, ATM emas. Iya. Nanti di jalanannya banyak mobil-mobil keren. Kalau kita kan lihat angkot di sini ya, pinggir-pinggir tuh. Sana mobilnya Lamborghini, Pak. Saya ke Dubai itu lihat mobil polisi Lamborghini tuh kayaknya kok keren banget ya. Mobil polisinya Lamborghini. Negeri yang sangat kaya. Ya. Wa samud alladzina jabus sakhra bil wad. Dan kaum Samud yang memotong batu-batu besar di lembah. Jadi bayangkan batu-batu itu di lembah itu dipotong-potongin sama dia untuk jadi bahan bangunan. Hilang nggak mereka? Hilang. Nggak ada apa-apanya. Yang kedua Arab Aribah. Tadi Arab apa? Ba'idah. Arab apa? Ba'idah. Yang kedua Arab Aribah. Adanya di Yaman. Yang tertua dalam peradaban Arab Aribah yang bisa ditelusuri oleh para ahli sirah adalah wilayah kerajaan Saba. Disebutnya raja-rajanya dengan Makrib Saba.
Nanti kemudian kita kenal juga kaum-kaum Saba, diantaranya misalnya Ratu Bilqis, ya, yang kemudian masuk Islam, menerima tauhid, menerima akidah Allah Subhanahu wa taala dengan perantara seekor burung, namanya burung hudhud. Ya, jangan kalah sama burung hudhud. Bayangkan seekor burung, coba. Seekor burung, dia menyampaikan pada Nabi Sulaiman alaihi salam, wahai Nabiullah, di sana ada satu kaum yang mereka menyembah matahari. Oleh Nabi Sulaiman dibuat surat, ditulislah Bismillahirrahmanirrahim. Jadi ada satu surat di dalam Al-Quran yang Bismillahirrahmanirrahimnya ada di dalam surat. Namanya surat apa? Hah? Al-Fatihah, ya, di awal surat ya. Tapi di tengah-tengah surat, di dalam surat ada. Surat apa namanya? Surat apa, Pak? Kuis, Pak. Bismillahirrahmanirrahim ada di dalam surat. Hah? Yakin surat Hud? Hah? Surat An-Naml. Bismillahirrahmanirrahim. Majreha. Ini Bismillahirrahmanirrahim. An-Naml. Ketika Nabi Sulaiman, ya, ketika Nabi Sulaiman mengirimkan surat pada Ratu Balqis, Nabi Sulaiman menulis dengan Bismillahirrahmanirrahim. Ini yang juga dilakukan Nabi nanti ketika perjanjian Hudaybiyah. Tapi nanti ditolak, nah kita bahas itulah. Nah, jemaah Allah Subhanahu wa taala, maka yang tertinggi adalah Arab Aribah. Tapi nanti Arab Aribah ini ujungnya kemudian mendurhakai penduduk Yaman. Nama tokohnya Zunnuwas. Nanti yang kemudian membuat raja di Habasyah mengirimkan Abroha dan juga Aryad. Nanti kita lihat kisahnya itu. Karena mereka membunuh orang-orang dalam peristiwa Ashabul Ukhdud dalam surat Al-Buruj. Allah berfirman tentang kaum Saba. Ya, di dalam surat Saba. Sesungguhnya bagi kaum Saba ada tanda kekuasaan Tuhan di tempat kediaman mereka, yaitu 2 buah kebun di sebelah kanan dan di sebelah kiri. Kepada mereka dikatakan, makanlah olehmu dari rezeki yang dianugerahkan Tuhanmu dan bersyukurlah kepadanya. Negerimu adalah negeri yang baik dan Tuhan adalah Tuhan yang maha pengampun, tapi mereka berpaling. Maka kami datangkan kepada mereka banjir besar dan kami ganti kedua kebun mereka dengan 2 kebun yang ditembuhi pohon yang berbuah pahit. Demikianlah kami memberi balasan kepada mereka karena kekafiran mereka. Jadi mereka ini membuat bendungan. Disebut bendungan Iram. Ya, atau Aram. Nah, bendungan ini yang kemudian nanti hancur. Kita lihat kisahnya dalam Al-Quran. Hancurnya yang pertama ada yang menyatakan karena tikus. Ngeri banget ya, berarti tikus zaman dulu ya. Tikusnya gigit bendungan. Tapi yang kedua karena perang. Karena perang. Jadi bendungannya itu hancur sampai nanti air ini kemudian mengalir ke mana-mana. Artinya lihat, bangsa dulu sudah terpikir untuk membuat bendungan. Dan bendungannya dihancurkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, adapun Arab Musta'ribah yang disebut dengan Arab pendatang, nasabnya dinisbahkan kepada Adnan yang merupakan keturunan dari Nabiullah Ismail bin Ibrahim alaihissalam. Nah, ini salah nih tadi, harusnya Ibnu Hisham. Kita lihat catatannya Ibnu Hisham. Ibnu Hisham mencatat bahwa Nabi Muhammad SAW itu nama lengkapnya Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib. Nama lainnya Abdul Muttalib Syaibah. Kemudian bin Hashim, bin Abdul Manaf, bin Mughirah, bin Qusay, bin Kilab, bin Murrah, bin Ka'ab, bin Lu'ay, bin Ghalib, bin Fihar, bin Malik, bin An-Nadir, bin Kinana, bin Khuzami, bin Mudrikah, bin Ilyas, bin Mudar, bin Nizar, bin Ma'ad, bin Adnan. Yang disepakati para ulama adalah sampai pada Adnan. Adapun Adnan sampai pada Nabi Ibrahim alaihissalam ini ada beberapa nama yang khilaf. Ya, cuman berarti ini melambangkan apa, Pak? Kerennya orang-orang Arab.
mereka terbiasa mencatat nasab. Jadi kalau bagi saya, terlepas Bapak suka ataupun tidak suka dengan nasab ini atau Robitoh Alawiyah misalnya, suka ataupun tidak suka, tapi tetap mereka itu keren. Karena apa? Pencatatan nasab ini yang kita lalai. Orang-orang kita nih lalai, Pak. Coba Bapak, siapa yang bisa sampai 7 keturunan ke atas ya, Pak? 7, nggak usah banyak-banyak, 7 aja. Paling banyak kita tahu berapa? Bapak, kakek, buyut, bapaknya buyut. Karena kita tidak terbiasa mencatat. Ini masalahnya. Padahal kalau yang orang Sunda misalnya, Jawa Barat tuh ada tradisi Sababondoroyot. Sebetulnya orang Sunda itu dalam tradisinya harus hafal 7 keturunan ke atas minimal tuh. Tapi ini kebiasaan yang sudah hilang. Tradisi yang sudah hilang. Karena apa? Kita tidak punya kebiasaan mencatat nasab. Jadi ini Bapak ya, Bapak yang di sini ada di sini, kalau bisa nanti pulang yang diingat nasabnya ke atas dicatat, Pak. Kasih tahu ke anak-anak kita sehingga anak-anak kita tahu dia keturunan siapa. Nah, ini kekurangan kita. Dan jarang ahli nasab di Indonesia. Kalau orang Arab tuh banyak. Salah satu yang paling ahli nasab di zaman Nabi misalnya Abu Bakar. Jadi Abu Bakar itu ahli nasab. Tahu sampai ke atasnya. Nah, jemaah yang Allah Subhanahu wa taala, coba kita renungkan sedikit penduduk atau kaum Ad, ya, umatnya Nabi Nuh alaihi salam. Kaum Ad ini tinggal di sebuah tempat yang luar biasa, yang mereka pada saat itu sudah bisa membuat bangunan yang luar biasa besar. Tapi akhirnya Allah azab mereka. Bagaimana cara Allah mengazab kaum Ad? Bagaimana, Pak? Ada ingat? Dengan angin yang membuat akhirnya mereka menjadi batu. Makanya kan puing-puingnya kaum Ad itu banyak orang akhirnya mengeras, ya. Tulang itu harusnya logikanya kan tulang itu hancur, nanti kemudian menjadi minyak, kan fosil itu kan jadi minyak. Tapi kaum Ad diazab Allah Subhanahu Wa Taala kemudian mengeras menjadi batu. Nah, ini mungkin kisah yang menjadi inspirasi Malin Kundang, ya. Cerita Malin Kundang berubah jadi batu, mungkin ya Allah alam. Kaum Ad itu jadi batu, ya, wilayahnya kemudian berubah jadi batu, makanannya pun jadi batu. Kemudian kaum Samud. Nah, ini beberapa yang bisa dilihat hari ini, peninggalan kaum Samud ini masih bisa dilihat. Walaupun nanti khilaf, boleh nggak kita mengunjungi ini? Ada sebagian ulama yang melarang berdasarkan dalil Nabi itu mewanti-wanti sahabat kalau lewat wilayahnya kaum Soleh dan juga kaum Nabi Syuaib, kaum Madian dan juga Samud, disuruh mempercepat jalannya. Ada juga yang menyatakan boleh karena yang Nabi tidak melarang di situ bahasanya, cuman kalau bisa jangan lama-lama, ya, karena menggambarkan kebencian Nabi kepada wilayah tersebut karena mereka menolak untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa samudal ladzina jabus sakhra bil wad. Ya, bayangkan di lembah-lembah itu batu-batunya kemudian dipotong oleh mereka. Pertanyaannya, motongnya pakai apa ini, Dek? Hah? Pakai apa potongnya? Pakai pisau. Segede apa? Segede gini ya. Coba bayangkan. Ini kan untuk menyatakan kepada kita bahwa mereka yang punya teknologi canggih jangan pernah sombong. Betul Pak? Cina itu keren ya katanya. Salah satu negeri dengan infrastruktur yang bagus. Tapi kena virus Wuhan, COVID, selesai dan nyebar sampai ke kita. Padahal COVID satu makhluk yang virusnya pun kelihatan nggak? Kelihatan nggak? Nggak. Dan banyak orang yang meninggal. Karena
COVID. Nggak kelihatan. Raja Namrud meninggalnya kenapa, Dek? Hah? Nyamuk apa lalat gitu ya? Nyamuk kalau nggak salah. Keselak nyamuk meninggal. Padahal raja, ya, mungkin ada pasukan pengawalnya. Tapi kalau sudah takdirkan meninggal, meninggal. Ya, maka kita jangan sombong. Kaum Madian, kaumnya siapa tadi? Kaum Madian? Nabi? Oke, coba saya ulang ya. Kaum Ad, kaumnya siapa? Nabi Hud. Kaum Samud, kaumnya siapa? Nabi Soleh. Kaum Madian, kaumnya Nabi Su'aib. Jangan lupa ya. Arab ada 3. Apa saja? Ba'idah, Aribah, Musta'ribah. Masya Allah. Mumtaz. Ini ahli sirah nih nanti. Jadi kalau anak kecil kayak gitu, cepet ya. Masya Allah. Sebenarnya bapak bukannya nggak tahu, lupa ya Pak. Pasti pernah tahu ini. Nah ini kita bercepat lah. Nah ini Musta'ribah ini saya pikir kita pernah bahas ini ya. Tentang kronologis perjalanan Nabi Muhammad SAW. Ini Bapak bisa lihat di King Saud University, di KSU itu ada websitenya. Dan di website itu salah satunya banyak jurnal-jurnal ataupun tulisan-tulisan tentang sejarah. Itu bisa diambil-ambilin, bisa di-download-downloadin. Jadi apa namanya, cukup baik untuk pembelajaran sejarah mengakses ini. Nah kemudian pelajaran yang bisa kita ambil, Nabi Ibrahim alaihissalam walaupun musta'ribah, ya, tetapi Nabi Ibrahim alaihissalam adalah pembuka kota Mekah. Jadi walaupun secara Hijaznya, artinya kalau bicara Saudi Arabia kan besar, memang termasuk yang asing, tapi untuk kota Mekahnya pembukanya sepakat para ulama adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan Nabi Ibrahim berdoa akan negerinya. Di antaranya yang kita kenal, wa iz qala Ibrahimu rabbi ja'al hadza baladan amina warzuq ahlahu minas samarati man amana minhum billahi wal yaumil akhir. Kata Nabi Ibrahim alaihissalam, rabbi ja'al hadza, ya Allah jadikanlah negeri ini baladan amina, negeri yang aman. Nah kita juga doain nih Indonesia jadi negeri yang aman. Rabbi ja'al hadza baladan. Lihat lanjutannya doa Nabi Ibrahim. Warzuqu ahlahu minas samarat. Dan berikanlah rezeki pada penduduknya dari buah-buahan. Maka Mekah hari ini menjadi negeri yang aneh. Kenapa aneh? Pohonnya nggak ada, buahnya ada. Ini hebatnya doa Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim yang doakan adalah buahnya, bukan pohonnya. Nabi Ibrahim gak berdoa, ya Allah tumbuhkanlah pohonnya, enggak. Nabi Ibrahim berdoa apa? Warzuq ahlahu minas samarat. Enggak penting pohonnya dari mana, yang penting buahnya ada. Kalau kita di Indonesia di depan rumah seringkali pohonnya ada enggak berbuah gitu. Pohonnya ada, buahnya enggak muncul. Tapi di Mekah pohonnya nggak ada, buahnya bisa ada. Dari mana mau coba kalau kita pikir gimana ceritanya ini? Pohonnya nggak ada, buahnya ada. Ya, Masya Allah. Lihat, ini yang namanya rezeki. Dari manapun bisa Allah datangkan. Maryam, tahu kisah Maryam ya? Lagi beribadah pada Allah di mihrabnya, tiba-tiba datang pamannya. Siapa namanya? Siapa nama pamannya? Hah? Pamannya Maryam? Zakaria. Ya, Nabi Zakaria datang bertanya pada Maryam, ini dari mana buah-buahan? Hadza min fadli rabbi.
Ini dari Rob. Padahal waktu itu nggak musim buah itu, tiba-tiba buahnya ada di sampingnya Maryam. Ini namanya rezeki dari Allah. Kalau rezeki itu dicari atau bisa nggak dicari? Dua-duanya bisa. Mencari rezeki adalah ikhtiarnya, sunatullahnya. Rezeki itu harus dicari. Ini ikhtiarnya. Tapi jalannya Allah bisa mendatangkan rezeki walaupun tidak dicari. Kalau Allah sudah takdirkan kun fayakun. Ya, kayak kisah pernah dengar ada ceritanya. Ya, gurunya bilang, kata gurunya rezeki harus dicari. Enggak, kata gurunya rezeki itu memang perlu dicari, tapi datangnya bisa dari manapun. Mau dicari mau enggak, kalau Allah takdirkan rezeki datang pada kita, tidak ada yang bisa membendungnya. Muridnya bilang, kata muridnya, enggak. Yang namanya rezeki harus dicari. Akhirnya muridnya keluar dari rumahnya sang guru, membantu orang lagi panen buah-buahan. Dibantuin dah tuh, diangkatin, ditaruh di keranjang, seterusnya. Kira-kira dia dikasih buah-buahan nggak habis itu? Dikasih. Ucapan terima kasih, makasih ya udah bantu, dikasih. Akhirnya dia datang ke rumah gurunya. Dibilang sama gurunya, guru, ini bener kan saya? Rezeki itu harus dicari. Buktinya apa? Ini saya dapat buah-buahan ini. Saya ngebantu orang, gitu ya, sampai dia dapat ini. Nah sekarang ini buat engkau wahai guru. Gurunya ketawa. Kata gurunya, ini bukti bahwa rezeki itu kalaupun gak dicari, bisa datang sendiri. Saya dari pagi gak pernah keluar rumah. Tapi ternyata Allah takdirkan buah ini datang kepada saya melalui perantara kamu. Ya, lihat. Ya, sunatullahnya adalah ikhtiar. Tapi ternyata kadang-kadang rezeki itu tanpa kita duga datang dari tempat min haitsu la yahtasib. Dari manapun Allah takdirkan. Saya pernah ya beberapa kali ke Palembang, ngisi di Palembang, kemudian pengen tuh karena cuma waktunya nggak sempat, pengen makan tekwan langsung dari Palembang gitu. Cuman nggak sempat, kalau empe-empe gampang ditemuin, waktu itu tekwan nggak sempat. Kemudian berangkatlah ke Inggris. Tiba-tiba di Inggris malah dapat tekwan, Mbak. Karena saya punya tetangga asli Palembang. Jadi pas baru nyampe, tiba-tiba ada yang datengin tekwan. Saya bilang, ya Allah, ini kemarin nyari di Palembang gak ketemu. Di Birmingham dikirimin tekwan. Coba lihat logikanya, tekwan ada di Inggris. Dari manapun bisa, kalau Allah sudah takdirkan ya. Jadi adik-adik belajar, nanti kemudian berikhtiar, tapi rezeki dari mana? Dari manapun. Ya, bisa dari langit, bisa dari bumi, bisa dari manapun. Dari orang-orang sekitar kita, dari mana saja. Nah, jemaah yang Allah Subhanahu wa taala, maka ini pelajaran buat kita bahwa yang memulai Mekah adalah Nabi Ibrahim alaihissalam, dan ulama sepakat. Walaupun Nabi Ibrahim bukanlah yang membangun Ka'bah. Ini harus diluruskan ya. Yang membangun Ka'bah siapa, Dek? Yang bangun Ka'bah siapa? Malaikat. Hanya saja Ka'bah ini pernah hancur pada masa Nabi Nuh. Pada masa Nabi Nuh hancur, nanti pada masa Nabi Ibrahim ditinggikan. Makanya ayatnya wa iz yarfa'u Ibrahimul qawaida minal baiti wa Ismailu rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Dan ingatlah ketika Ibrahim meninggikan. Ya, jadi Bapak-bapak jangan salah Pak ngasih informasi ke anak-anak. Nabi Ibrahim bukan membangun. Nabi Ibrahim meninggikan. Adapun pondasinya sebetulnya sudah pernah ada, karena bangunan pertama di muka bumi itu adalah Ka'bah. Karena apa? Kalau kita bilangnya membangun adalah Nabi Ibrahim, nanti bingung ketika bertemu ayat fibakatin mubarakah. Nanti tafsiran para ulama yang membangun adalah malaikat, anak-anak bingung. Jadi membangun malaikat atau Nabi Ibrahim? Jadi sudah dibangun, bangunan pertama adalah Ka'bah. Hanya saja memang hancur, artinya Ka'bah itu bangunan biasa, bukan bangunan yang kita sembah. Karena ini ada orang yang bilang, orang Islam tuh sama aja kok dengan umat lainnya. Karena apa? Mereka menyembah batu katanya. Kita tidak menyembah batu. Ka'bah itu bukan yang kita
sembah. Ka'bah hanya patokan. Buktinya Ka'bah diinjak nggak? Ada nggak orang yang injak Ka'bah? Iya, ada. Setiap tahun ada yang injak Ka'bah. Petugas pengganti kiswah. Kalau Ka'bah itu adalah sesuatu yang kita sembah, mungkin nggak sesuatu yang kita sembah itu diinjak? Hah? Nggak mungkin. Siapa yang berani menginjak Tuhan gitu kan? Nggak mungkin. Tapi kenapa diinjak? Karena kita sejatinya tidak menyembah Ka'bah. Kita menyembah Allah Subhanahu wa taala. Ka'bah adalah patokan. Dan tidak ada kemudian dalil yang menyatakan keutamaan kiswah misalnya. Karena mohon maaf nih, saya perlu luruskan. Ada orang yang ketahuan karena mau berencana menggunting kiswah, Pak. Begitu ditanya, alasannya karena ada keluarga yang sakit. Dia meyakini katanya kain kiswah itu kalau dicampur ke dalam air bisa jadi obat. Ya ada. Kalau zam-zam ya ada dalilnya. Ya, kalau zam-zam itu bisa menjadi obat gitu. Tapi kalau kain kiswah ada dasarnya? Enggak ada. Ya, Allahu alam. Nah, ini kita habiskan materi ini. Nah, Mekah ini banyak namanya dalam Al-Qur'an, nanti bisa kita baca. Kalau mau dikirimkan saya kirimkan slide-nya. Nah, kita cukupkan dengan akhir kesimpulan. Hikmah dan pelajaran. Yang pertama, walaupun Nabi Ibrahim ya kita kenal dengan istilah musta'ribah, tapi kemudian pelajaran tentang berpergian Nabi Ibrahim dari Babilonia, Irak sampai kepada Palestina, dan Nabi Ibrahim makamnya di mana? Ada yang masih ingat? Di mana? Di Hebron, Palestina. Ya, namanya Masjid Ibrahimi. Setengahnya masuk wilayah Islam, setengahnya masuk wilayah Yahudi. Jadi makamnya Nabi Ibrahim itu agak panjang, dibagi dua, Pak. Setengahnya milik tanahnya Yahudi, setengahnya milik orang Islam. Jadi kalau bapak-bapak pergi ke sana, nanti ada kayak tembok, itu kita bisa ngintip orang Yahudi lagi ibadah di sebelah. Karena mereka juga ngambil jatah makamnya Nabi Ibrahim. Disebut negerinya Al-Khalili atau Hebron kita kenalnya. Kemudian yang kedua, agama Allah dan ketaatan kepadanya di atas segalanya, bukan atas cintaan, bahkan di atas cintaan pada keluarga. Sebagaimana Nabi Ibrahim nanti kita lihat dalam kisahnya meninggalkan keluarganya lantaran perintah Allah Subhanahu wa taala. Pertama yang diminta dalam doa adalah keinginan buat bisa sholat, buat bisa beribadah. Dan seterusnya. Mudah-mudahan ini bisa kita ambil pelajaran. Dan Allah menyampaikan kepada kita dalam kisah-kisah tadi, orang-orang terdahulu khususnya Arab-Arab Ba'idah, bahwa sehebat apapun kalau Allah sudah takdirkan mereka diazab Allah, maka mereka akan hilang. Apalagi kita, ya, yang rumahnya bukan dari batu, yang rumahnya hanya dari bata, maka sangat mudah diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillahi min dzalik. Allahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan ini ada yang pelajaran bisa kita ambil. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Saya serahkan pada kalau ada yang mau disampaikan. Terima kasih Pak Ustadz. Barangkali ada pertanyaan dari bapak-bapak mengenai Sirah Nabawiyah tadi ya. Dan kalau tidak ada pertanyaan, mudah-mudahan kajian pagi ini dapat menambah pengetahuan kita mengenai sejarah bangsa Arab, Ustaz ya, Sirah Nabawiyah. Mudah-mudahan semakin mendekatkan diri kita kepada Allah dengan mengenal sejarah Nabi tadi. Mungkin untuk tidak memperpanjang waktu, kita tutup kajian subuh pada pagi hari ini dengan mengucapkan doa kafaratul majlis. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.